Baik, selamat pagi. Pagi Bu, Apa kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Mbak ya? Iya Bu, Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Oh baik, jadi kita bisa melanjutkan acara coaching kita pada hari ini. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Mbak ya. Iya Bu, Saya Utami. saya Nova. Oh Mbak Nova. Jadi Mbak Nova tugas di mana Mbak Nova? Saya di bidang kawasan pemukiman atau bidang KP di Dinas PRKP Bu ya, Di Kota Pontianak. di Kota Pontianak. Oh baik. Jadi Mbak Nova, pada hari ini saya hadir di sini sebagai coach Mbak Nova. Jadi Mbak Nova bisa bercerita mengenai kendala-kendala yang dihadapi Mbak Nova dalam melaksanakan tugas di Dinas PRKP ya Mbak ya? Iya, Bu. Di Dinas PRKP. Nanti Mbak Nova bisa cerita apa saja, jangan khawatir apa yang Mbak Nova ceritakan ini akan menjadi rahasia kita. Jadi silakan Mbak Nova, apa yang mau diungkapkan? Baik Bu, terima kasih waktunya juga nih Bu ya. Sebelumnya mungkin saya bisa jelasin dulu Bu, berdasarkan Dinas PRKP kami ini, khususnya kawasan pemukiman. Ini kami memiliki RKP tadi singkatnya apa Mbak? Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Bu. Ya, terima kasih. Ya, kami memiliki tupoksi utamanya itu terkait dengan kawasan kumuh ya Bu ya. Di bidang kami itu kami selalu dimintai data oleh pusat mengenai bagaimana perkembangan kawasan pemukiman yang ada di Kota Pontianak, penurunan angka kumuhnya dan sebagainya. Pada selama waktu beberapa bulan terakhir ini ya Bu ya, diminta selalu data berupa data spasial yang dilampirkan menggunakan aplikasi geospasial dalam penyampaiannya. Di situ kami mengalami kesulitan ya Bu ya, karena kan dengan SDM yang ada ini kami belum pernah menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu juga peralatan kantor khususnya komputer sebagai penunjang itu juga mungkin speknya belum sampai untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kendala kami di situ sih Bu. Oke, terima kasih Mbak Nova. Jadi berarti kendala yang dari Mbak Nova ini berkaitan dengan penyajian data, di mana sekarang penyajian data itu harus disajikan secara spasial dan itu membutuhkan tenaga atau sumber daya yang mumpuni yang bisa melaksanakan atau mengaplikasikan, menjalankan aplikasi ya Mbak Nova menjalankan aplikasi, dan itu juga aplikasi itu juga membutuhkan support dari peralatan yang sekarang masih tidak dipunyai oleh Dinas PRKP tadi ya Mbak Nova ya. Sudah ada Bu, tapi kan karena penggunaan aplikasi juga jadi butuhnya speknya yang mungkin lebih tinggi dibanding yang sudah dimiliki. Berarti kebutuhannya lebih tinggi, yang spesifikasinya lebih tinggi ya Mbak ya? Iya Bu. Oke, ada lagi Mbak yang ingin disampaikan? Mungkin itu aja dulu Bu. Terkait kendala cuma itu saja ya Mbak ya? Oke, sebenarnya harapan Mbak Nova ini idealnya seperti apa? Idealnya mungkin di dinas kami khususnya bidang itu memiliki operatornya, operator yang bisa menggunakan aplikasi tersebut, sehingga mungkin butuhnya ada pelatihan ya Bu ya untuk bisa ada si operator ini untuk berlatih dan belajar, lalu juga peralatan kantor yang ada seperti komputer itu yang lebih update lagi. Seperti itu. Berarti harapan idealnya di kantor PRKP itu harus ada tenaga yang bisa menggunakan aplikasi geospasial, dan juga kantor juga bisa menyediakan peralatan komputer yang spesifikasinya bisa untuk menjalankan aplikasi tadi ya Mbak ya? Iya Bu, benar. Oke. Untuk mencapai itu kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Nova? Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Nova? Kami sudah melakukan koordinasi dan kepada kepala bidang ya Bu ya, dan dari hasil itu kami diminta untuk melakukan perhitungan kebutuhan peralatan yang dibutuhkan, berapa jumlah pegawai yang bisa kita ajukan untuk melakukan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi tersebut tuh. Oke, berarti Mbak Nova udah mulai nih ya, untuk memulainya dengan berkoordinasi dengan kepala bidang untuk mendapatkan menghitung jumlah kebutuhan yang dibutuhkan, baik itu sumber daya manusia siapa saja yang bisa diikutkan di dalam pelatihan, dan juga komputernya berapa jumlahnya yang bisa di-upgrade untuk bisa menjalankan aplikasi tadi ya Mbak ya.
kalau dihitung nih dalam skala 1 sampai 10, kira-kira langkah yang Mbak Nova lakukan ini sudah sampai skala nomor berapa? Kira-kira mungkin sudah 5 atau 6 Bu ya. 5 atau 6. Berarti untuk mencapai 10 itu bagaimana cara Mbak Nova? Karena penganggaran di dinas ini melalui bidang sekretariat Bu ya, khususnya kepada sekretaris, mungkin kami akan melakukan koordinasi kepada sekretaris untuk pengajuan penambahan peralatan kantornya tadi, penunjang, komputer. Selain itu kami juga berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala bidang, kami akan melakukan kelas staf kepada kepala dinas untuk sebagai permohonan adanya pengadaan penambahan peralatan kantor dan juga adanya pelatihan atau bimbingan teknis untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Berarti nanti Mbak Nova akan berkoordinasi dengan sekretaris, kemudian juga akan membuat telaan staf untuk memberitahu atau telaan staf itu sebagai bukti ya, bukti bahwa memang di bidang Mbak Nova ini memerlukan pelatihan dan itu ditunjang oleh peralatan yang dibutuhkan ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Ada lagi Mbak yang ingin Mbak lakukan? Dan karena untuk pelatihan itu kan tentu memerlukan adanya pelatih, jadi kami juga akan melakukan jika udah bisa siap untuk melakukan bimbingan teknisnya, kami akan mencarikan tutor yang berkompeten. Jadi bisa bekerja sama juga dengan mungkin ada komunitas yang bisa menggunakan aplikasi itu atau menggunakan hubungan yang baik antara dinas kita dengan akademisi yang ada di Pontianak Bu. Dari semua itu kira-kira yang urgensi yang menjadi prioritas yang akan Mbak Nova lakukan dalam waktu dekat ini apa? Itu terkait penganggaran peralatan kantornya tadi itu Bu ya, penunjang tadi. Ini agar supaya bisa segera dimasukkan dalam penganggaran dinas dan juga bisa terrealisasi segera Bu. Berarti Mbak Nova akan berkoordinasi dengan sekretariat, bagian sekretariat itu yang akan segera Mbak Nova lakukan. Itu kapan Mbak Nova kira-kira? Kira 1-2 minggu lagi Bu. 1-2 minggu lagi. Oke. Berarti nanti 1-2 minggu lagi atau sekitar 2 minggu lagi ya Mbak ya? Iya Bu. Kita bisa ketemu lagi nanti untuk melihat progres capaian yang diperoleh untuk menuju target ideal yang diharapkan oleh Mbak Nova. Iya Bu. Bersedia Mbak Nova kalau kita ketemu lagi? Boleh Bu, baik Bu. Oke, baik. Oke Mbak Nova, terima kasih. Jadi pada hari ini kita tutup sesi coaching kita. Semoga apa yang didapat ini dapat yang kita lakukan bisa bermanfaat. Sebelumnya saya mau tanya dengan Mbak Nova dulu, bagaimana perasaan Mbak Nova setelah menjalani coaching ini? Saya sih merasa sedikit lega ya Bu ya, jadi apa yang telah jadi pembicaraan kami para staf ini jadi bisa dikeluarkan juga, jadi kami juga berpikiran jadi lebih terbuka Bu ya mengenai gimana apa yang harus kami lakukan. Dan saya juga merasa terima kasih kepada Ibu telah bersedia menjadi coach saya dalam menyelesaikan masalah yang telah saya hadapi. Berarti kita ketemu lagi ya Mbak Nova 2 minggu lagi ya? Ya baik Bu. Terima kasih Mbak Nova. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi.